2. Cek otentikasi dan verifikasi data di Taspen lewat aplikasi atau bank mitra. 3. Pastikan nomor rekening yang terdaftar aktif dan benar. 4. Cek kanal-kanal resmi untuk pengumuman. 5. Jangan mudah share info tanpa sumber resmi. 6. Bersiaplah kalau ada pencairan bertahap antara gaji rutin dan rapel, jangan langsung banding-bandingkan. Satu pesan penting lagi. Meskipun harapan besar buat dapat rapel dan THR itu wajar, kita juga harus realistis dan sabar menunggu proses administrasi berjalan. Pemerintah tampaknya punya niat baik, ada sinyal-sinyal kebijakan yang sudah muncul, tetapi realisasinya memerlukan proses hukum, sinkronisasi data, alokasi anggaran, dan uji sistem. Semua itu butuh waktu. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tutup pembahasan ini dengan pesan harapan. Semoga segala proses di atas berjalan lancar dan seadil-adilnya. Semoga Bapak dan Ibu yang telah mengabdi puluhan tahun mendapatkan haknya tepat waktu dan tanpa masalah. Kami akan terus memantau perkembangan dan segera sampaikan info resmi kalau ada pengumuman terbaru. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel, like, komen, siap atau amin, dan share ke grup-grup pensiunan supaya teman-teman yang lain juga paham. Insya Allah kita saling bantu dengan informasi yang benar. Terakhir, doa bersama, semoga Allah mudahkan urusan Bapak dan Ibu, lancarkan rezeki, sehat selalu, dan semoga Lebaran nanti penuh kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Nominal yang diterima setiap orang tetap berbeda-beda, tergantung golongan terakhir dan masa kerja masing-masing. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu lebih siap dalam merencanakan keuangan ke depan. Kita semua tentu berharap kebijakan ini benar-benar terrealisasi sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengerin ya, jangan langsung ambil ponsel terus cek mobile banking dulu sebelum nonton sampai habis. Kalau di antara kita ada yang tiap pagi bangun, belum sempat ngopi atau minum teh, langsung buka HP cuma buat ngecek rapel pensiun 2026. Yup, video ini buat Anda. Tenang, taruh dulu paniknya. Kita ngobrol pelan, santai, tapi tuntas. Jangan lompat-lompat potongannya. Karena yang sering bikin panik itu bukan faktanya, tapi potongan informasi yang enggak utuh. Kita akan rapikan semuanya. Mana yang memang sudah resmi, mana yang masih proses, mana fakta dan mana sekadar rumor grup WhatsApp. Pertama-tama mari kita luruskan, rapel itu bukan rejeki nomplok. Rapel bukan sedekah, bukan bantuan sosial, bukan hadiah dari langit. Rapel itu konsekuensi administratif dari kebijakan penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau pemerintah menetapkan kenaikan gaji berlaku sejak tahun tertentu, tapi pembayarannya nggak langsung penuh di tahun itu, selisihnya bakal dihitung dan dibayar belakangan, itulah rapel. Rapel itu hasil hitungan, ada dasar hukumnya, ada perhitungannya, ada mekanismenya. Jadi nggak mistis, cuma teknis. Banyak orang tuh ngomong, kan udah ada perpres, berarti pasti cair tanggal sekian. Nah, soal itu penting, banyak yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai landasan penyesuaian gaji ASN aktif dan pensiunan. Di perpres itu memang disebut ada penyesuaian sesuai golongan dan masa kerja. Tapi ingat, munculnya sebuah peraturan kebijakan belum otomatis berarti dana langsung ditransfer. Setelah kebijakan ada, masih ada tahap berikutnya. Ada proses teknis, ada penganggaran, ada aturan pelaksanaan yang harus diterbitkan. Jadi kebijakan langsung cair. Dalam tata kelola keuangan negara, ada tahapan formal sebelum uang negara bisa pindah ke jutaan rekening penerima. Kenapa sering disebut tanggal 1 Maret 2026? Karena penetapan tanggal rujukan itu dimaksudkan supaya semua pihak punya patokan yang sama agar nggak ada tafsir berbeda-beda. Kalau ada patokan waktu, spekulasi bisa ditekan. Tapi penting, penetapan tanggal rujukan bukan berarti pelaksanaan otomatis tanpa syarat. Eksekusi tetap menunggu aturan pelaksanaan, peraturan pemerintah yang jadi dasar teknis buat Kementerian Keuangan dan instansi terkait buat bertindak. Jadi kalau masih akhir Februari dan belum ada kepastian teknis, itu bukan kebohongan. Itu cuma beda tahap, kebijakan sudah ada, pelaksanaan masih disiapkan. Saya mau jelasin soal siapa yang bakal dapat nominal lebih besar. Memang ada golongan yang punya pensiun lebih besar, itu wajar. Dalam struktur kepangkatan, golongan IV berada di level atas. Jadi nggak aneh kalau pensiunnya lebih tinggi dibanding golongan I atau golongan yang lebih rendah.
Info yang beredar bilang golongan tertentu mendekati angka 5 juta per bulan untuk komponen pokok tertentu. Ingat, itu gaji pokok bulanan, bukan otomatis jumlah rapel. Rapel dihitung dari selisih penyesuaian yang belum dibayarkan selama periode tertentu. Jadi besar kecil rapel tergantung beberapa faktor. Golongan terakhir, masa kerja, tunjangan yang melekat, serta durasi selisih yang dirapel. Makanya di grup ada yang bilang hanya beberapa juta, ada yang belasan juta, bahkan ada yang menyebut puluhan juta untuk masa kerja panjang dan golongan tinggi. Perbedaan itu bukan diskriminasi, itu akibat struktur perhitungan. Jangan lupa masalah validitas data. Banyak yang mikir pencairan rapel cuma tunggu transfer. Padahal satu detail administratif yang tidak sinkron saja bisa nahan proses. Misalnya, perubahan alamat belum tercatat, perubahan nomor rekening belum diperbarui, kesalahan masa kerja, atau perbedaan golongan yang belum disesuaikan di sistem. Dalam skala nasional, jutaan data diproses. Akurasi data jadi kunci utama. Karena itu, sebelum fokus pada kapan cair, jauh lebih bijak memastikan data kita benar. Periksa rekening bank yang dipakai menerima pensiun. Pastikan aktif, jangan dorman, nama sesuai. Rencananya pencairan lewat transfer langsung ke rekening masing-masing. Kesalahan rekening adalah salah satu penyebab paling umum keterlambatan pencairan administrasi negara. Ngomong-ngomong soal pengelolaan pembayaran, ada kabar bahwa ke depan manajemen pembayaran pensiun bakal lebih dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan negara. Selama ini kita kenal PT Taspen untuk ASN sipil dan PT Asabri untuk TNI dan Polri sebagai pengelola pembayaran. Rencana penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan tujuannya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana. Artinya sistem mau dibuat lebih terintegrasi. Tapi perubahan sistem juga berarti ada tahap penyesuaian. Integrasi data, sinkronisasi anggaran, koordinasi antar institusi. Semua butuh waktu dan dasar hukum formal. Nah, disinilah pentingnya kesabaran. Kebijakan boleh sudah final, tapi pelaksanaan harus mengikuti koridor hukum dan kesiapan sistem. Biar makin jelas, harus bedakan final secara kebijakan versus final secara eksekusi. Kalau pemerintah bilang kebijakan kenaikan dan rapel sudah keputusan final, itu artinya arah kebijakan jelas, bukan sekadar wacana. Tapi eksekusi dana negara butuh aturan turunan yang mengatur teknis pembayaran, sumber anggaran, mekanisme transfer, dan pengawasan. Tanpa itu instansi pelaksana nggak bisa bergerak. Jadi kalau ada yang nanya, sudah final kan? Kok belum cair? Jawabannya, final kebijakan belum tentu langsung final eksekusi. Itu dua hal berbeda. Soal prioritas pencairan, beberapa narasi bilang pensiunan usia lanjut, terutama di atas 70 tahun atau yang punya kondisi kesehatan khusus, bakal jadi prioritas dalam struktur pencairan. Tujuannya jelas, memberi akses cepat pada yang paling rentan. Ini bukan berarti golongan lain nggak dibayar, tapi dalam struktur ada urutan yang dipertimbangkan. Bagi keluarga pensiunan, paham soal prioritas ini penting biar nggak langsung panik kalau ada perbedaan waktu penerimaan. Satu poin penting dan sensitif, risiko penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana sebesar ini, selalu muncul modus penipuan. Ada yang ngaku petugas, ada yang minta data pribadi, ada yang janji percepat cair dengan syarat bayar atau kasih imbalan. Ingat jelas, proses rapel berjalan melalui sistem resmi, nggak ada jalur cepat, nggak ada perantara pribadi, dan nggak ada biaya bayaran supaya dipercepat. Kalau ada yang minta nomor rekening plus kode OTP atau data sensitif lainnya dengan alasan verifikasi rapel, stop. Verifikasi harus via kanal resmi, jangan kasih data ke orang yang enggak jelas. Sekarang kita rangkum posisi sampai hari ini dengan bahasa yang gampang disimpan di kepala. Pertama, regulasi dasar penyesuaian gaji memang ada. Kedua, nominal berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Ketiga, tanggal rujukan sering disebut 1 Maret 2026 untuk penyeragaman. Keempat, pelaksanaan teknis menunggu aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Kelima, kesiapan sistem perbankan dan validitas data menjadi faktor penting kelancaran pencairan. Artinya, arah kebijakan sudah jelas, tapi proses harus lewat tahapan formal. Tidak dibatalkan, tidak dihapus, tapi juga tidak bisa meloncati prosedur. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya ketika rapel cair nggak ada kendala? Jawabannya sederhana, pastikan data benar, pastikan rekening aktif, simpan dokumen penting, pantau kanal resmi, jangan percaya rumor tanpa rujukan hukum. Ketenangan lahir dari pemahaman utuh, bukan dari potongan kabar.
Ingat bahwa kebijakan ini menyangkut jutaan pensiunan, ASN, TNI, dan Polri. Jadi pemerintah pasti memperhitungkan kesiapan fiskal. Anggaran yang disiapkan bukan angka kecil, ini berbicara soal triliunan rupiah. Pencairan rapel juga berdampak pada daya beli dan pergerakan ekonomi daerah, jadi perencanaannya tidak bisa sembarangan. Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih teknis dan praktis, karena bagian pertama tadi sudah rapikan gambaran besar. Beda antara kebijakan dan pelaksanaan teknis, kenapa 1 Maret 2026 sering dipakai sebagai patokan. Sekarang kita masuk ke hal-hal nyata yang menentukan apakah rapel nanti masuk lancar atau tersendat. Kalau rapel cair tapi ternyata data masa kerja Bapak Ibu di sistem nggak sesuai, apa yang terjadi? Kalau nominal dihitung berdasarkan golongan terakhir tapi di sistem tercatat golongan beda, apa dampaknya? Kalau rekening yang dulu dipakai menerima pensiun sudah lama nggak aktif, lalu dana dikirim ke sana, apa yang terjadi? Ini sisi yang jarang dibahas tapi krusial. Orang ramai omong angka dan tanggal, tapi hampir nggak ada yang bahas kesiapan administratif pribadi. Padahal disitulah kunci kelancaran. Mari bedah satu-satu. Pertama, soal data golongan dan masa kerja. Rapel bukan angka rata, perhitungannya personal. Golongan menentukan dasar penghasilan, masa kerja menentukan besaran dalam rentang golongan itu, dan tunjangan yang melekat juga mempengaruhi. Kalau sistem nggak baca data dengan tepat, misal selisih 1 tingkat golongan, hasilnya bisa beda jauh. Kalau masa kerja kurang tercatat beberapa tahun, hasilnya juga berubah. Jadi memastikan data sesuai bukan formalitas. Itu menyangkut hak. Cara memastikan data, cek melalui kanal resmi. Untuk pensiunan ASN sipil, layanan selama ini dikenal melalui layanan resmi PT Taspen. Untuk TNI dan Polri, melalui mekanisme pengelolaan yang selama ini berada di bawah PT Asabri. Kalau ada integrasi atau penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tetap akan melalui jalur resmi dan